家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap lanjut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita lanjutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih berkeringat dingin akibat kemunculan dari Shu Qiantai. Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa Shu Qiantai benar-benar akan langsung menemui Xiaoyan. Tanpa mencari jiwanya, Xiaoyan sudah bisa memastikan bahwa para prajurit Taixu ini datang ke sini untuk mencari Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya menggertakkan gigi karena Xiaoyan juga pada saat ini tidak hanya memiliki ramuan beracun tetapi juga selip batu giok yang diberikan oleh Shu Qiantai. Xiaoyan pada akhirnya memasukkan kedua hal tersebut ke dalam batu giok khusus atau Shuyu. Pada saat ini bukan hanya ada selip batu giok dan ramuan beracun milik dari nomor 6, ada juga belati yang diberikan kepada Xiaoyan oleh Jiu yang Tianjun bernama Huachan. Meskipun mengandung fluktuasi yang menakutkan, Xiaoyan tidak pernah mengeluarkannya dari batu giok khusus tersebut. Dalam pertemuan di alam dewa kekacauan, meskipun identitas Xiaoyan secara bertahap menjadi jelas, Xiaoyan semakin banyak mengetahui asal-usul dari semua orang yang mengejutkan. Sejauh ini yang Xiaoyan tahu, semua identitas orang-orang ini sepertinya tidak akan bisa menjadi lawan Xiaoyan. Di hadapan nomor 4 atau Xiaoyan harus berpura-pura bahwa Xiaoyan adalah sebuah klon. Memikirkannya dengan hati-hati dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan hal yang sangat konyol. Sementara itu di depan Liu atau nomor 6 atau Shu Qiantai, meskipun Xiaoyan tidak berkompromi, Xiaoyan tetap menggunakan penipuan untuk menghindari pengungkapan identitasnya, dan dengan hal ini Xiaoyan berhasil menyelamatkan nyawanya. Namun jika atau nomor 4 tahu bahwa ini adalah diri Xiaoyan yang sebenarnya, Xiaoyan benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin saja jika ia mengetahui bahwa Xiaoyan masih merupakan kaisar keabadian langkah ke-7, ia tidak akan memandang Xiaoyan dengan serius. Adapun mengenai Liu, jika ia mengetahui hal ini juga, ia mungkin akan menghabisi Xiaoyan dengan cara apapun. Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa Xiaoyan berpikir setelah kekuatan fisik Xiaoyan menerobos ke alam leluhur, Xiaoyan akan memenuhi syarat untuk berdiri tegak, tetapi sekarang hal tersebut telah terbalik. Shu Qiantai bahkan dapat dengan mudah menekan Xiaoyan hanya dengan meminjam mayat untuk berubah menjadi bayangan. Kekuatan Xiaoyan pada saat ini benar-benar terlalu lemah. Terlebih lagi Shu Qiantai juga masih merupakan leluhur dari Taixu. Jika ia turun tahta karena ia begitu kuat, bukankah itu berarti Raja Taixu yang baru saat ini lebih kuat daripada Shu Qiantai? Memikirkan hal ini, Xiaoyan pada saat ini benar-benar meraung di dalam pikirannya. Xiaoyan untuk sejenak tidak tahu apa yang pada saat ini harus Xiaoyan lakukan. Xiaoyan lanjut bergumam bahwa sebelum Xiaoyan kembali ke Senshi, Xiaoyan harus menemukan cara untuk menerobos keabadian dewa apapun yang terjadi. Jika tidak, maka bahkan jika Xiaoyan kembali, hal tersebut akan sulit untuk digunakan. Terlebih lagi seiring dengan berjalannya waktu, jumlah pertemuan di alam dewa kekacauan juga akan meningkat. Cepat atau lambat, identitas Xiaoyan juga akan mulai terungkap. Yang harus dilakukan Xiaoyan adalah mencari cara secara bertahap menjadi lebih kuat sebelum identitasnya terungkap sepenuhnya. Xiaoyan setidaknya harus memenuhi syarat untuk berpartisipasi, karena jika tidak, begitu identitas Xiaoyan terungkap, hal ini akan menjadi bencana bagi Xiaoyan. Xiaoyan pun mengesampingkan permasalahan ini sebelum akhirnya Xiaoyan kembali melihat ke arah pilar Tianjun lagi. Tidak peduli apa yang terjadi, tujuan dari perjalanan ini adalah untuk mengambil pilar Tianjun. Xiaoyan pada akhirnya segera kembali berdiri ke posisi semula, dan setelah Xiaoyan menarik kembali pilar Tianjun, semua lapisan batu yang berada di tubuh pilar Tianjun terlepas.
Hal ini memperlihatkan permukaan emas gelap dan garis-garis misterius menjulang hingga ke puncaknya. Xiaoyan pun segera bergumam bahwa pilar ini memiliki jiwa. Xiaoyan pun mendekati pilar Tianjun dan meletakkan telapak tangannya di atasnya. Sentuhan dingin seketika menyebar di ujung jari Xiaoyan. Selanjutnya Xiaoyan perlahan menutup matanya dan kekuatan jiwa Xiaoyan mencoba untuk menjelajahi pilar Tianjun. Namun selalu ada kekuatan yang menolak di pilar Tianjun sehingga jiwa Xiaoyan tidak dapat menembusnya. Xiaoyan pun bergumam bahwa Xiaoyan tahu pilar Tianjun ini memiliki roh atau jiwa. Ia pasti telah menunggu sosok tersebut di tempat ini. Tetapi menurut Xiaoyan, tuannya tidak akan datang menjemputnya lagi. Dunia yang luas telah dihancurkan dan para klan dewa asli juga telah mokat. Dengan begitu maka tuannya benar-benar tidak akan datang lagi. Setelah Xiaoyan mengatakan hal ini, tidak ada tanggapan apapun dari pilar Tianjun. Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening karena begitu senjata apapun telah memiliki kekuatan spiritual, ia hanya akan mengenali pemiliknya sebagai tuannya. Terlebih lagi pilar Tianjun juga telah berada di sini untuk waktu entah berapa lama. Obsesi terhadap spiritnya hanya akan semakin kuat seiring dengan berjalannya waktu. Xiaoyan pada akhirnya bergumam bagaimana jika Xiaoyan pada saat ini mencoba beberapa cara. Xiaoyan pada akhirnya melakukan berbagai cara tetapi tetap tidak mendapat respon apapun dari pilar Tianjun. Namun pada saat ini suara Jin Huanshen tiba-tiba terdengar di benak Xiaoyan. Dibandingkan dengan Xiaoyan, bagaimanapun Jin Huanshen adalah salah satu dari 3 dewa asli di klan dewa asli. Xiaoyan pada saat ini mendengarkan apa yang dikatakan oleh Jin Huanshen sebelum akhirnya tubuhnya melayang keluar dari tubuh Xiaoyan. Sosoknya pada saat ini menatap ke arah pilar Tianjun. Bahkan ketika ia berada di puncaknya, ia belum pernah menyentuh pilar Tianjun ini. Sosok dari Jin Huanshen yang tembus pandang segera bergerak dan tenggelam ke dalam pilar Tianjun. Ketika Xiaoyan melihat ini, Xiaoyan pada saat ini segera mengangkat alisnya. Setelah beberapa saat, Jin Huanshen pada akhirnya kembali keluar dari pilar Tianjun dan berkata bahwa semuanya telah selesai. Jin Huanshen kembali masuk ke dalam tubuh fisik Xiaoyan dan saat mata Xiaoyan masih bingung, pilar Tianjun di hadapannya tiba-tiba meledak dengan cahaya yang aneh sebelum akhirnya melonjak ke arah Xiaoyan. Jin Huanshen pun segera berkata bahwa untuk mendapatkan pilar Tianjun, Xiaoyan harus mendapatkan persetujuannya. Xiaoyan juga harus menunjukkan kekuatan energi dan darah milik Xiaoyan. Terlepas dari semuanya, dan jika Xiaoyan bisa mendapatkan pengakuannya, maka itu akan menjadi berkah milik Xiaoyan. Simpelnya hal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah perjanjian dari pilar Tianjun. Sebelum Xiaoyan sempat bereaksi, Xiaoyan melihat energi dan darah di tubuhnya pada saat yang terkuras dengan cepat. Hal ini seperti perasaan saat pertama kali Xiaoyan memegang pilar Tianjun atau Tianjunzu. Meskipun Xiaoyan tidak tahu apa yang dilakukan oleh Jin Huanshen, seharusnya ia telah mengaktifkan warisan dari pilar Tianjun. Tubuh fisik Xiaoyan dengan cepat berkembang hingga ukuran beberapa ribu meter. Meskipun demikian, kekuatan ki dan darah di tubuhnya masih belum mampu memenuhi kebutuhan pilar Tianjun. Seolah-olah pilar Tianjun berusaha untuk memeras semua ki dan darah milik Xiaoyan. Di bawah penyerapan gila dari pilar Tianjun, Xiaoyan pada saat ini bertanya-tanya kekuatan macam apakah ini. Energi dan darah Xiaoyan turun tajam dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiaoyan hanya bisa membuka tubuh dewa asli super raksasa karena jika tidak, Xiaoyan tidak akan mampu menahan penelanan energi dan darahnya oleh pilar Tianjun. Saat energi dan darah Xiaoyan terus diserap, garis misterius pada pilar Tianjun juga terus memadat. Namun meskipun Xiaoyan telah menjelma menjadi dewa asli super raksasa, tampaknya pilar Tianjun masih terus-menerus menyerap esensi darah Xiaoyan dengan gila-gilaan. Jika hal ini terus berlanjut, bahkan energi dan darah dari dewa asli super raksasa mungkin tidak akan cukup untuk ditelan pilar Tianjun. Xiaoyan pun menggertakkan giginya dan bergumam bahwa Xiaoyan ingin melihat seberapa banyak yang bisa ia serap.
Mata Xiaoyan pada saat ini melebar dan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk menggunakan kekuatan bintang-bintang di matanya. Bintang-bintang di mata Xiaoyan bersinar dan untuk sesaat vitalitas yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya melonjak menuju ke arah Xiaoyan. Vitalitas tersebut juga tidak hanya datang dari dunia ini melainkan dari semua makhluk yang berada di tempat ini. Sosok-sosok di tempat ini juga seketika menyadari apa yang terjadi dan mereka merasakan kehilangan vitalitas mereka masing-masing. Mereka bertanya-tanya apa yang pada saat ini sesungguhnya sedang terjadi. Salah seorang di antara mereka juga mengangguk dan berkata bahwa ia pada saat ini benar-benar telah kekurangan vitalitasnya. Keributan besar pada saat ini terjadi. Dunia besar yang agung dan kebanyakan orang yang berada di sini adalah mereka yang baru saja mengumpulkan 2 simbol emas. Sementara itu mereka yang memiliki 3 simbol emas di token iblis keabadian mereka memutuskan untuk pergi setelah merasakan ada yang tidak beres. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak orang kuat pada saat ini menarik diri menjauh dari keberadaan Xiaoyan. Namun meskipun begitu, mereka pada saat ini sama sekali tidak bisa menolak kehilangan vitalitas mereka tanpa alasan. Pilar Tianjun seperti jurang maut menelan vitalitas dan darah yang diberikan oleh Xiaoyan. Bahkan alis Xiaoyan secara bertahap mengerutkan kening. Jika Xiaoyan terus menyerapnya dengan cara seperti ini, bahkan jika Xiaoyan memiliki kekuatan simbiosis, hal ini mungkin akan mengkhawatirkan dan mungkin saja pilar Tianjun ini tidak memiliki dasar. Xiaoyan yang sedikit cemas juga pada akhirnya segera bertanya kepada Jin Huanzhen apakah sesungguhnya yang terjadi. Jin Huanzhen dengan tanpa daya segera berkata bahwa ia juga tidak tahu. Ia tidak pernah menggunakan harta ini selama ia berada di puncak kekuatannya. Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk tidak lagi bertanya kepada Jin Huanzhen. Meskipun sosoknya sedikit membantu, tetapi tidak banyak yang ia ketahui mengenai pilar Tianjun ini. Xiaoyan pun menghela nafas dan bergumam bahwa harta karun ini merupakan harta karun yang luar binasa. Xiaoyan berharap kekuatannya dapat sesuai dengan namanya. Xiaoyan pada akhirnya segera mengaktifkan 3 jantung api bersama dengan jantung guntur di dalam tubuhnya. Hanya dengan begitu, pada saat ini kekuatan Xiaoyan benar-benar bisa dilepaskan untuk menahan kekuatan serap pilar Tianjun. Sementara itu di luar gerbang kuno, mata indah Yuyan pada saat ini menunjukkan tampilan yang kompleks. Sambil duduk bersila, sosoknya pada saat ini menatap ke arah sejumlah besar sosok yang keluar dari gerbang kuno. Perubahan yang terjadi di sini saat ini sepertinya juga bahkan tidak difikirkan oleh Yuyan. Yuyan pun bergumam, apakah sesungguhnya yang dilakukan oleh orang ini? Jika ia terus seperti ini, maka Yuyan khawatir ia akan menghancurkan gerbang kuno. Namun ia tidak bisa melakukan apapun dan hanya bisa membiarkan gerbang kuno ini dihancurkan. Ia benar-benar tidak bisa meninggalkan kesan buruk pada Xiaoyan. Hal ini sangat menarik karena Xiaoyan memiliki kebijaksanaan yang mulia dan perbuatan jahat dari dewa jahat. 2 kepribadian yang berbeda ini benar-benar dapat muncul dalam diri orang yang sama. Tanpa diduga, kali ini ia masih terjelat dalam hal yang sama. Namun semuanya benar-benar sungguh sangat disayangkan karena Yuyan berpikir Shuqian Tai akan menghabisinya. Jika hal tersebut terjadi, maka Yuyan akan mengambil tindakan. Yuyan pada saat ini menghela nafas sebelum akhirnya Yuyan pada akhirnya kembali menutup matanya. Sementara itu di dunia Taichu, di antara bangunan persegi hitam, Shuqian Tai perlahan keluar dari kristal transparan berisi cairan. Matanya pada saat ini menunjukkan kontemplasi yang begitu mendalam. Sosoknya bergumam bahwa ada petunjuk bagus tentang orang ini. Tetapi slip batu giok tidak mengenalinya ketika mereka bertemu. Mungkinkah nomor 9 menemukan kelainan tersebut setelah memeriksa slip batu giok pil beracun? Oleh karena itu ia segera memasukkannya ke dalam batu giok khusus atau suyo. Tetapi meskipun begitu, hal ini bukanlah sebuah permasalahan. Terlepas dari apakah ia 9 atau bukan, setidaknya sekarang ia telah menerima slip batu giok dan token lain. Hal ini akan cukup bagi Shuqian Tai untuk menemukan Xiaoyan kapan saja.
Selama Xiaoyan memasuki alam dewa kekacauan lain kali, maka pada saat itulah ia akan bisa mengetahui sosok tersebut adalah 9 atau bukan. Chu Qiantai pun melanjut mengangkat tangannya dan melambai dan cahaya biru muncul di hadapannya. Cahaya ini menguraikan lautan bintang dan cahaya tersebut bersinar di hadapannya. Peta bintang yang muncul di hadapan matanya berasal dari alam iblis keabadian kuno. Ada semburat cahaya yang paling terang yang menyatakan lokasi Xiaoyan. Sosoknya pada saat ini langsung bergumam bahwa di alam iblis keabadian kuno ini wanita tersebut benar-benar merepotkan. Jika bukan karena wanita itu, Chu Qiantai akan bisa langsung mengurung Xiaoyan ketika ia mencari slip token batu giok beracun. Chu Qiantai yang pada saat ini terlihat sedikit marah pada akhirnya segera duduk di singgasananya. Berangsur-angsur pada saat ini perasaannya menjadi semakin tenang. Namun bersama dengan hal tersebut terdengar langkah kaki tajam dari kejauhan. Chu Qiantai perlahan kembali membuka matanya yang tertutup dan melihat sesosok tinggi di hadapannya. Sosok ini mengenakan mahkota emas ungu di kelapanya dengan ekspresi yang agak acuh tak acuh. Chu Qiantai pun bertanya mengapa Yu'er pada saat ini berada di sini. Sosok wanita ini membungkuk dan memberikan hormat sebelum akhirnya berkata bahwa Xu Yue pada saat ini menemui ayah. Ada perselisihan sipil lagi di Taixu dan Tuan Su memerintahkan ayah untuk meredamnya. Mendengar hal tersebut pada saat ini Chu Qiantai menjadi semakin marah dan bergumam apakah Tuan Su ini benar-benar mengejek Chu Qiantai. Tidak bisakah ia menyelesaikan permasalahan sipil yang terjadi pada saat ini? Melihat Chu Qiantai yang pada saat ini tampak marah, sosok wanita yang bernama Xu Ye pada saat ini segera berkata bahwa ia bisa mewakili ayah. Chu Qiantai pun menghela nafas dan kemarahan di wajahnya pada akhirnya menghilang. Sosoknya lanjut berkata bahwa Ye'er adalah putri ketiga dari Taixu. Jika Shu ingin mempermalukan ayahnya, biarkan ia melakukan apa yang ia inginkan. Namun tidak akan lama lagi, ia benar-benar tidak akan bisa begitu bangga seperti saat ini. Chu Qiantai pada saat ini menghela nafas panjang begitu selesai berbicara. Sementara itu Xu Yue pada saat ini berkata agar ayah jangan khawatir. Chu Qiantai pun segera menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa awalnya ia mengatur agar Xu Yue memasuki dunia sensi. Jika bukan karena ayahnya, Xu Yue tidak akan dipanggil secara paksa seperti sebelumnya. Xu Yue pada saat ini tidak perlu khawatir karena ayah telah menyusun sebuah rencana. Ia cepat atau lambat akan kembali mendapatkan tahta kerajaan. Mata Xu Ye pada saat ini berkilat dengan tatapan rumit ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Chu Qiantai. Ia hanya bisa mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika Xiaoyan bisa melihat wanita jangkung dan anggun yang bernama Xu Ye ini, Xiaoyan akan langsung mengenalinya karena Xiaoyan tidak akan pernah melupakan tanda di antara alisnya. Xu Ye ini adalah Qiu-Qiu yang pernah dipeluk oleh King Mu'er. Tetapi kali ini ia bukan lagi Qiu-Qiu yang imut yang menyukai tanaman obat. Seperti apa yang dikatakan oleh Ratu Void pada Xiaoyan sebelumnya. Ketika Qiu-Qiu berubah menjadi wujud manusia, saat itulah ia akan tumbuh dewasa. Xu Ye pada saat ini tidak lagi berkata apa-apa dan memutuskan untuk mengundurkan diri. Sosoknya dengan penuh hormat berkata bahwa ia akan mengundurkan diri. Namun tepat ketika Xu Ye hendak berbalik, Chu Qiantai tiba-tiba kembali berbicara menghentikannya. Sosoknya bertanya apakah Tuan Su mengirim Ye'er ke dunia sensi lagi. Xu Ye pun segera menjelaskan bahwa Taixu telah memulai perang dengan sensi. Tuan Su memerintahkan Xu Ye untuk bersiap pergi ke sensi kapan saja. Chu Qiantai sedikit mengerutkan kening dan menjelaskan bahwa kekuatan Ye'er yang diperoleh dari sensi di tubuhnya belum sepenuhnya dilepaskan. Dalam perang ini tanpa kekuatan keabadian dewa akan sulit untuk melindungi dirinya sendiri. Xu Ye lahir di Taixu, tetapi ayah tahu bahwa dengan sumber daya Taixu meskipun ia memiliki bakat yang luar binasa,
akan sulit baginya untuk menembus belenggu. Oleh karena itu ia pada saat itu mengirimnya ke Senshi. Ia pada saat ini berharap Sheye tidak akan menyalahkan ayahnya. Sheye pada saat ini terdiam dan berkata bahwa ia bahkan tidak berani berpikiran seperti itu. Shuqian-Tai pada saat ini hanya bisa menghela nafas lega dan sosoknya tidak lagi berkata apa-apa. Melihat keheningan terjadi, pada akhirnya Sheye segera membungkuk dan memberikan penghormatan. Sosoknya pada saat ini segera meninggalkan alun-alun dan Shuqian-Tai seorang diri. Sementara itu Shuqian-Tai bergumam bahwa wanita ini sangat bijaksana. Ia khawatir ia telah menjadi sesuatu dan tampaknya rencana ini perlu dilaksanakan terlebih dahulu. Ada juga seorang wanita yang telah bersembunyi di Senshi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ia khawatir saat ini hati wanita tersebut tampaknya sudah mulai memberontak. Sepertinya ia harus melakukan perjalanan ke Senshi untuk menemuinya. Rencana harus segera dimulai dan akan segera selesai, dan dengan kekuatan mereka akan dapat membantu Shuqian-Tai dan Shuqian-Tai akan mendapatkan terobosan kekuatan lagi. Ketika saatnya tiba, ia benar-benar akan segera menjadi Raja Taisho lagi. Selain itu, mengenai nomor 9, jika Tuan Su ingin menyerang Senshi, maka Shuqian-Tai akan menghalanginya. Jika ia bisa bekerja sama dengan nomor 9, maka ia akan bisa menyingkirkan Tuan Su secepat mungkin. Dengan hal ini juga prosesnya menjadi Raja Taisho akan menjadi semakin cepat. Begitu ia berhasil kembali mendapatkan tahtanya, barulah ia akan kembali menyerang Senshi. Mata Shuqian-Tai pada saat ini dipenuhi dengan kilauan dan sudut mulutnya bahkan pada saat ini terlihat dipenuhi dengan kebahagiaan. Sesaat kemudian Shuqian-Tai pada akhirnya pada saat ini segera melambaikan tangannya dan banyak sosok mulai berdatangan. Shuqian-Tai pada saat ini masih memiliki keraguan tentang Xiaoyan dan ia ingin memastikan kebenarannya. Shuqian-Tai berkata kepada semua orang bahwa mereka harus terus mencari dan mereka harus menemukannya. Mereka juga bisa membawa dewa kehampaan atau dewa Taisho bersama dengan mereka. Jika mereka tidak menemukannya, maka mereka hanya bisa merampas sumber daya dari alam iblis keabadian kuno. Banyak sosok berteriak serempak dan mereka mengenakan Void God Armor yang sama. Selanjutnya pada saat ini Shuqian-Tai segera mengangkat tangannya dan bersama dengan hal tersebut beberapa armor pada saat ini muncul. Shuqian-Tai pada saat ini memerintahkan beberapa sosok untuk mengganti pakaian mereka. Beberapa wanita datang dengan cepat melangkah maju dan mengenakan Void God Armor milik Shuqian-Tai ini. Selanjutnya Shuqian-Tai pada akhirnya benar-benar menghilang dari pandangan semua orang. Sementara itu kembali ke Xiaoyan di mana penyerapan pilar Tianjun masih terus berlanjut. Xiaoyan juga merasa bahwa sepertinya kekuatan simbiosis ini tidak terlalu berpengaruh. Tidak diketahui berapa banyak vitalitas yang pada saat ini telah diserap oleh pilar Tianjun. Yang tidak dipahami oleh Xiaoyan adalah mengapa pilar Tianjun ini menyerap energi dan darah Xiaoyan. Di tengah-tengah kebingungannya, suara Jin Huanshen juga pada saat ini segera terdengar di benak Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa sepertinya ia ingat pilar Tianjun pernah menjadi harta paling berharga dari para klan dewa asli. Itu juga merupakan harta pembangun tubuh yang sangat kuat. Pilar itu bisa menyerap energi dan darah Xiaoyan sebelum akhirnya mengembalikannya. Ini merupakan proses perjanjian yang dilakukan oleh pilar Tianjun. Dengan begitu maka pilar Tianjun akan menghancurkan tubuh sebelum akhirnya mereorganisasi tubuh fisik. Hanya saja cara latihan fisik seperti ini setiap saat akan menimbulkan beban yang sangat besar. Proses ini juga benar-benar memiliki resiko untuk meledakkan tubuh hingga kematian. Xiaoyan pada saat ini tercengang mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Jin Huanshen. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut karena Xiaoyan awalnya mengira pilar Tianjun hanya membutuhkan vitalitas. Oleh karena itu Xiaoyan mengeluarkan kekuatan simbiosis untuk memenuhi asupan dari pilar Tianjun. Xiaoyan juga pada saat ini merasa bahwa telah banyak energi dari Xiaoyan yang diserap oleh pilar Tianjun.
Jika ujung-ujungnya kekuatan ini akan dibalikan kepada Xiaoyan, Xiaoyan tidak yakin apakah Xiaoyan bisa menahannya atau tidak. Xiaoyan pada akhirnya segera berhenti mengirimkan energi dan darahnya, dan pilar Tianjun segera mengeluarkan suara mendengung. Pilar Tianjun seolah-olah ingin mengungkapkan perasaan kepuasan yang luar binasa. Xiaoyan pada saat ini hanya merasa sedikit mati rasa setelah melepaskan diri dari pilar Tianjun. Sementara itu Jin Huanzhen pada saat ini menjelaskan kepada Xiaoyan sebaiknya Xiaoyan segera mengambil pilar Tianjun dan perjanjian akan dimulai. Mata Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipit karena Xiaoyan tidak tahu untuk apakah perjanjian ini. Xiaoyan tidak tahu apakah efeknya dan apakah tubuh Xiaoyan dapat menahannya. Sambil ragu-ragu, telapak tangan Xiaoyan pada akhirnya perlahan bergerak menuju ke arah pilar Tianjun. Begitu telapak tangan Xiaoyan mendekat, pilar Tianjun tampak meledak dengan cahaya isap yang kuat menghisapnya dengan erat. Setelah Xiaoyan memegang pilar Tianjun, sebuah suara halus juga pada saat ini terdengar di telinga Xiaoyan. Suara tersebut berkata bahwa mereka yang ingin mengendalikannya harus terlebih dahulu memahami apa itu Tianjun. Ledakan pun seketika terjadi dan sebelum sempat Xiaoyan bereaksi, kekuatan yang tak tertandingi mengalir ke arah Xiaoyan. Daging dan darah di tubuh dewa asli super raksasa Xiaoyan pada saat ini benar-benar mulai meledak. Daging dan darah yang berhamburan ini menyisakan tulang putih di dalamnya dan semua pembuluh darah Xiaoyan juga hancur berkeping-keping. Kesadaran Xiaoyan juga menjadi kabur dan bahkan Xiaoyan pada saat ini bisa melihat tubuhnya runtuh. Dalam kekacauan ini Xiaoyan terkejut dan ketika Xiaoyan tiba-tiba tersadar, telapak tangannya tidak menyentuh pilar Tianjun seolah-olah semuanya barusan hanyalah sebuah ilusi. Sebuah suara juga pada saat ini kembali bergema di benak Xiaoyan ketika bertanya apakah itu Tianjun. Sebaiknya Xiaoyan pada saat ini mencoba dan mencari tahu apakah itu Tianjun. Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya dan Xiaoyan kembali mendorong telapak tangannya untuk memegang pilar Tianjun. Ketika hendak bersentuhan terjadi kilatan petir dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar merasakan rasa penindasan yang kuat. Perasaan ini sebenarnya membuat Xiaoyan sulit bernapas dan daging serta darah Xiaoyan bereaksi lebih cepat. Qi dan darah di dalam tubuh Xiaoyan pada saat ini mulai mengalir dengan lebih cepat. Suara misterius kembali terdengar di telinga Xiaoyan ketika bertanya apakah itu kehidupan, apakah itu kematian, dan apakah Xiaoyan memahami jalan Tianjun. Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak dapat memahami apa yang baru saja melintas di benak Xiaoyan berkali-kali. Tubuh Xiaoyan pada saat ini mengalami keruntuhan yang membuat Xiaoyan sama sekali tidak memiliki waktu untuk berpikir. Energi darah dan vitalitas Xiaoyan yang telah hilang pada saat ini tampak terasa dikembalikan ke kondisi sepenuhnya. Namun vitalitas ini pada akhirnya segera berubah menjadi kekuatan penghancur menyebabkan tubuh Xiaoyan kembali hancur dalam sekejap. Sebuah suara kembali terdengar di benak Xiaoyan ketika bergumam saat penuh ia kalah, saat penuh ia meluap, dan ketika segala sesuatunya mencapai titik ekstrim mereka harus berbalik. Apa itu hidup atau kehancuran? Keduanya membutuhkan cara untuk menimbangnya. Tubuh fisik Xiaoyan kembali hancur total memperlihatkan tulang putih yang padat. Namun meskipun begitu, vitalitas yang melonjak di pilar Tianjun tidak berhenti sampai di sini. Vitalitas ini masih mengalir deras ke tubuh Xiaoyan hingga tubuh Xiaoyan kembali terbentuk sebelum akhirnya kembali diruntuhkan. Namun meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini tidak mokat dan kesadaran Xiaoyan hanya sedikit kabur. Xiaoyan merasakan kehancuran yang tidak ada habisnya dan vitalitas yang tidak ada habisnya membangun tubuh Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini tahu bahwa ini merupakan kekuatan perjanjian dari pilar Tianjun. Suara yang misterius juga terus-menerus bergema di benak Xiaoyan. Suara tersebut terus berkata bahwa hidup dan mati adalah hubungan sebab dan akibat. Tanpa adanya kehidupan maka tidak ada kematian. Tanpa adanya kematian maka tidak akan ada aturan. Tianjun juga merupakan salah satu aturan di dunia ini. Alasan mengapa pilar Tianjun menjadi harta paling berharga dari klan dewa asli adalah karena hal ini.
Xiaoyan pada saat ini pada akhirnya telah terbiasa dengan penghancuran dan pembentukan tubuhnya kembali. Barulah pada saat ini Xiaoyan bisa menelaah kata-kata yang terus-menerus bergema di dalam benak Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya hanya menutup matanya dan Xiaoyan tidak lagi perlu takut dengan vitalitasnya. Xiaoyan harus tenang dan melihat aturan pilar Tianjun sebelum Xiaoyan dapat memahami arti sebenarnya dari Tianjun. Xiaoyan pada saat ini terus-menerus berpikir mencoba memahami apa yang terjadi pada Xiaoyan pada saat ini. Setelah mengalami kehancuran dan kebangkitan dalam waktu yang tak terhitung jumlahnya, barulah Xiaoyan menyadari bahwa mungkin arti dari Tianjun ini adalah jantung. Begitu suara Xiaoyan ini tiba-tiba menyebar pada saat yang sama ketika Xiaoyan menyadarinya, aura Xiaoyan tiba-tiba melonjak. Untuk sesaat, mata Xiaoyan menunjukkan cahaya yang kuat ketika menatap ke arah pilar Tianjun di depannya. Xiaoyan dengan senang bergumam bahwa Xiaoyan akhirnya berhasil menembus ke langkah ke-8. Kultivasi dari keabadian kaisar selain dari mendapatkan keberuntungan melalui pengalaman, mereka yang memperoleh keuntungan besar seperti pilar Tianjun juga dapat membuat terobosan. Yang membuat Xiaoyan benar-benar menerobos pada saat ini adalah arti dari Tianjun itu sendiri. Xiaoyan melihat pikirannya sendiri dan apa yang Xiaoyan pikirkan dan lakukan itu adalah jantung Xiaoyan. Dengan begitu pada saat ini nama Xiaoyan juga bisa disebut dengan nama Tianjun. Xiaoyan pun menghela nafas dan pada saat ini selain Xiaoyan menerobos ke langkah ke-8, 4 segel bintang dewa asli juga muncul di antara alis Xiaoyan. Kekuatan ini tampaknya benar-benar memberikan manfaat besar bagi tubuh Xiaoyan dan hal ini benar-benar memberikan berkah bagi Xiaoyan yang luar binasa.